DO totalnya 4 kali waktu SMA, 2 kali waktu kuliah. Karena bosen sih. Bosen sih sebenarnya. Pelajarannya kan itu aja. Karena kita juga menjadi petani juga tahu, oh ternyata kalau pakai pupuk organik itu memang biaya operasionalnya lebih tinggi. Karena di filsafat itu jawaban nggak tahu pun bisa jadi jawaban. Jadi kita kayak menerima nggak tahu gitu, ngasih tahu kenapa saya nggak tahu gitu. Warung Kopi bersama saya Najib. Saat ini saya bersama Mas Labib sama Mas Erik. Nah, kita perlu kenalan dulu ini. Oke. Mas Labib ini aslinya mana, Mas? Asli Mojokerto, Kecamatan Gedek, di Gedek. Lama di luar Mojokerto? Ya 9 tahun lah, 9 tahunan di Depok dan Jakarta. 9 tahun di Depok dan Jakarta. Iya. Kalau Mas Erik benar ya? Iya betul. Kalau apa? Saya di Jakarta berapa lama? Oh enggak. Aslinya mana? Oh, asli Jakarta. Asli Jakarta. Terus di Jakarta saya ya 20-an tahun. 20-an Saat tahun. ini tinggal di Gedek ya? Di Gedek ya, kebalikannya ya. Dalam rangka apa ini tinggal di Gedek? Usaha. Usaha. Bikin pabrik pupuk, pertanian. Pupuk yang apa ini? Pupuk organik ya. Sasaran petani yang bagaimana ini pupuknya ini? Sebenarnya saat ini belum dipasarin, masih tahap riset. Tahap riset. Belum dipasarin. Tapi akhirnya dari kota besar ke Mojokerto ketemu petani-petani ya. Iya. Iya. Jadi fokusnya ke pertanian. Sambil nyobain pupuk, sambil belajar cara bertani. Emang ada basic petani awalnya? Pertanian maksudnya? Dikit. Jadi sebenarnya saya dulu itu sebelum kuliah itu sempat bantu ini Korban Merapi kan. Acara yayasan. Sebenarnya non profit itu, bukan bisnis. Ya, tapi berangkat ke sana ya bantu-bantu peternakan kambing sama pertanian cabai. Dan dilihat-lihat bisa profit ya akhirnya. Iya. Ini pupuknya pabrik pupuknya sudah mulai didirikan berarti ya? Ya, secara legal udah, tapi belum dipasarin. Belum produksi. Udah produksi, tapi sebatas untuk uji coba aja, produksi minimal aja. Nih kalau dilihat orang kota besar. Biasanya kan kalau hobi nanam di pot, di polybag gitu ya. Apakah awalnya memang seperti itu atau enggak? Iya, di rumah ya. Tanaman hias aja sekedar. Nanti tetangga datang beli tanaman hias sekedar itu aja. Sempat jualan tanaman ya? Iya. Makanya kok iso tertarik di dunia pertanian. Sebenarnya tertariknya karena itu di Jogja itu. Di Jogja. Sejak yang itu. SMA berarti mulai lahir sampai dengan kuliah di Jakarta ya? Iya. Dulu waktu katanya tadi sempat kita ngomong-ngomong di sebelum frame ini, sebelum forum. Sempat ada kenangan indah di masa SMA ini. Kalau kenangan indahnya Labib kan curi-curi apa namanya? Curi-curi kesempatan, curi-curi waktu. Iya. Curi waktu. Yeah. Justru SMA tuh nggak ada kenangan indah. Justru saya tuh nggak masuk SMA. Nggak masuk? Iya, justru nggak masuk SMA itu ya nggak ada kenangannya. Kenangan indah kan kalau masuk. Tapi katanya sempat ini ada 2 kata yang DO itu. Ya, iya, DO-nya kan karena bolos itu. Kan asik itu. Iya. Berapa kali DO dulu? DO totalnya 4 kali ya. 4 kali itu SMA saja? 4 kali waktu SMA, 2 kali waktu kuliah. Iya. Jadi sebenarnya saya udah nggak bisa masuk UI kemarin harusnya. Kenapa? Kan saya umurnya udah lewat kan, jaraknya 3 tahun. Umur kurang memenuhi syarat awalnya, tapi lulusan baru kan? Lulusan baru. Enggak, sebenarnya memenuhi syarat, tapi kan jadi jarak saya tuh ketimbang angkatan seharusnya saya itu 3 tahun. Padahal limitnya 2 tahun. Jadi saya pakai C, dapat ijazah 2011,
2012 masuk bisa pakai jasa pakai C gitu. Ya. Emang sampai kenapa sih kok sampai DO itu awalnya? Karena bosen sih. Bosen sih sebenarnya. Pelajarannya kan itu aja gampang ya. Kalau SMP SMA kan masih pengetahuan umum. Jadi saya datang ya ikut ujiannya aja sebenarnya. Ini curiganya saya sama ini pernah tes IQ nggak? Ya pernah. Jelas tinggi ini. Lumayan lah. Berapa? 136 apa? 136. Oh. Ini udah kelas atas itu. Top tier. Menengah ke atas lah. Daripada saya. Saya juga nggak tahu. Gak mewakili sebenarnya. Ya ini kan kalau kita nggak ngerti apa namanya alat ukurnya, kan kemungkinan lebih valid. Tapi kalau kayak sampean orang yang mungkin IQ-nya tinggi, mereka tahu alat ukur ini yang dipakai, akhirnya bisa jawab. Makanya IQ-nya tinggi. Iya DO tapi malah dicurigain IQ tinggi ya. Justru ceritanya nih baru DO-nya ini. Bagian DO-nya udah dicurigain IQ tinggi. Justru yang mewakili IQ tingginya itu harusnya kecurigaannya muncul waktu juara UI-nya baru. Loh, pernah juara di UI? Iya. Tapi jadi setelah DO itu pakai C masuk UI. Habis itu dapat beasiswa full. Itu juara. Itu berarti sampean yang sesungguhnya ketika kuliah itu ya? Atau yang nggak sesungguhnya itu? Enggak juga sebenarnya. Di UI juga saya mau DO-in sebenarnya. Cuma karena udah umurnya ya udah. Sebenarnya kan itu juga ya kuliah juga masih pengetahuan umum lah masih. Satu jurusan ya dulu ya? Satu jurusan satu angkatan. Ya. Dan akhirnya satu usaha sekarang. Satu usaha. Ada ketertarikan yang sama soalnya. Iya. Untuk masalah pertanian ini, tentunya dari hidup di Jakarta ke Mojokerto yang kulturnya jauh beda, apalagi di dunia pertanian, ada istilahnya shock culture enggak? Ada, banyak sih. Contohnya. SDM-nya masalah paling besar di SDM ya? Iya, paling besar di SDM. Maksudnya? Karena dulu awal-awal kan kita nggak hanya berdua. Ada tiga lagi ya, teman kita yang dari Jakarta ada 2, yang satunya asli dari Madura. Ada yang dari Riau. Fengki. Oh iya, Fengki dari Riau. Nah itu kebetulan yang stay di sini itu ada satu yang dari Madura itu sama ini Eri. Sisanya di Jakarta, masih di Jakarta dan bantu-bantu soal urusan marketing lah. Nah ini ya dulu awal kita itu karena kita nggak tahu, maksudnya meskipun saya juga domisili Mojokerto asli Jawa Timur, kita juga sebenarnya saya nggak seberapa mengenal lah orang-orang di sini dan dunia pertanian tentunya itu. Nah kemudian kita waktu itu salahnya kita itu buru-buru mempekerjakan orang gitu ya. Iya. Terlalu banyak investment di awal ya. Iya. Harusnya kita pakai termin. Cuma kita terlalu banyak keluar di awal. Iya itu. Terus akhirnya setelah dievaluasi kebanyakan orang langkah yang diambil dipecat semua. Iya. Ngeri. Iya itu. Berarti dikembalikan ke seharusnya ya. Iya, dikembalikan ke seharusnya karena kita waktu itu salahnya itu pertama kita nggak tahu medannya, jadi kita ngerekrut orang juga salah salah apa ya, salah sasaran. Salah sasaran orang yang direkrut ini salah sasaran gitu. Jadi yang direkrut ini masih salah di produk juga sih, hampir salah semua ya. Aduh, kok jadi dark banget nih ceritanya, jadi dark banget. Enggak. Ini jangan-jangan usahanya namanya PT salah ini. Enggak seperti itu. Nah terus habis itu ya setelah jadi ya ibaratnya ditata ulang lah struktur ininya, kepegawaiannya sama ini Erik. Akhirnya ya fokus utama kita sekarang ada di Mojokerto saja. Yang dulunya tuh ada terpecah 2 untuk usaha ini, yang satu di Mojokerto, yang satunya di Madura. Oh gitu. Nah itu. Terus yang di Madura sekarang berarti di off kan?
atau dipecat tadi ya bahasanya. Iya, bahasanya gitu. Ya Terus itu. ini progresnya untuk riset ini. Kalau capaian 100% sekarang sudah di angka berapa ini? 0. Untuk riset? Iya, 0. Ya sebelumnya minus lah, jadi 0. Jadi kembali ke ini lagi. Kita sempet ini sih shifting ya. Iya. Jadi awalnya kan kita memang usahanya ke produk pupuk cair organik. Terus sekarang kita shifting ke pertanian jagung. Pertanian jagung. Nah, ini berarti mulai nemuin ini ya. Nemuin jalan. Ada Sebelum harapan lah, ada sedikit harapan ini. Iya. Sebelumnya pertanian jagung untuk demplot. Oh, iya. Demplot pupuknya. Ternyata lebih profitable demplotnya. Lebih untung nanam jagung ternyata. Iya. Ternyata demplotnya lebih untung. Iya, itu. Untuk benihnya berarti apapun nggak masalah ya? Benihnya ada kita ada pilihan khusus. Kita juga yang hasil panen sekarang ini kita ada yang kita ubah jadi bibit juga. Yang gitu. Buah-buah yang bagusnya. Berarti selain riset pupuk, riset bibit juga? Iya, tapi itu ya nggak prioritas. Ya nggak akademik, itu eksperimen sendiri. Jurusannya apa sih dulu? Filsafat. Filsafat. Ini saya Sama, curiganya dipikirin sampai dalam-dalam ini. Jauh, biologi sama filsafat. Jauh. Sebenarnya gunanya filsafat itu sih. Guna paling bagusnya itu ya dapat skill belajarnya itu. Ya, kegunaan skill belajarnya dapat untuk skill mendalami sesuatu ya. Kemampuan menyederhanakan masalah. Ya. Menyederhanakan apa mempersulit? Mempersulit. Karena kebenaran yang benar adalah ya. Benar. Dari filsafat apa ya? Yang kebenaran yang sejati itu loh. Ya apa itu? Ini yang lulusan terbaik filsafat itu loh. Jawab ini. Bagaimana konsep kebenaran itu? Wah tuh. Gimana itu nggak bisa dipelakukan jadi quotes itu? Kalau saya kan akhirnya jadi kebenaran adalah sebuah kebetulan. Karena betul kan kebenaran itu. Iya. Ya bisa. Ini rencana ke depan untuk saya belum tahu usahanya. Tadi namanya apa? Vertindo. PT Vertindo. Udah PT ya? Sudah. PT Vertindo. Ini kedepannya mau dikembangkan ke arah mana? Ke arah jual beli hasil pertanian sih. Iya. Bukan lagi pupuk. Pupuknya jadi pendukung pertanian. Ya karena susah juga sih untuk memasarkan pupuk di kalangan masyarakat yang sudah stabil. Terkait pupuk itu kan mereka kan lebih percaya dengan pupuk-pupuk yang mainstream seperti pupuk kimia karena sudah teruji, terus memang sudah biasa digunakan. Nah, sementara untuk ya kita tahu lah karena kita juga menjadi petani juga tahu. Oh ternyata kalau pakai pupuk organik itu memang biaya operasionalnya lebih tinggi. Tapi hasilnya untuk pupuk sampean? Ya lumayan. Lebih tinggi daripada pupuk kimia atau gimana? Yang demplot sekarang kita setengah kimia setengah ini sama aja sih. Setengah-setengah ya sekarang? Iya sama. Ada yang full juga kan? Ada yang full. Cuma bedanya ini sih, kalau organik itu karena pupuknya 4 kali, mahal di SDM. Oh, iya, tapi harga pupuknya sendiri lebih murah di kimia. Tapi kalau kimia kan 2-3 kali pemakaiannya. Cara hitungan total masih murah mana? Sama juga sih sebenarnya. Sama. Kecuali kalau kita bisa nego gaji gitu. Tekan eksploitasi manusianya. Tapi kan sebenarnya kalau saya untuk kalau mahal di ongkos mending memberdayakan mereka beberapa kali. Kan mereka dapat istilahnya dapat gaji dari kita kan. Dan mereka akan lebih welcome sama kita. Karena ngasih kerjaan 4 kali sama dibandingkan yang kalau kimia 2 kali mungkin 1 kali. Ya betul. Sawahnya lebih dijagain. Iya. Karena lebih sering ke sawah. Tapi kalau untuk skala yang sawahnya lebih besar kurang efektif karena SDM-nya alokasinya ke situ terus kan. Jadi sering ke sawah itu doang gitu. Ya kan nggak masalah. Ya nggak masalah. Sering disambangi tuh. Iya. Nggak masalah. Kalau target kedepannya masih fokus di jagung. Pertanian jagung. Masih jagung. Jadi kita sekarang kontraknya sama pabrik pakan. Jadi
mau nggak mau jagung ini sekarang musim hujan pun kita tetap jagung, lanjut jagung. Terikat gitu karena supply. Karena ada pemahaman yang dari Erik ini, jagung itu nggak mungkin nggak untung karena dari satu bijinya itu menghasilkan ratusan biji. Satu biji jadi ratusan biji. Wah, ini orang-orang perhitungan ya. Iya. Kalau nggak untung itu gimana ceritanya gitu. Jadi minus operasionalnya itu yang harus dikontrol. Sebenarnya multiplikasinya kan 1 jadi 200. Ya kan, 1 biji jagung jadi 1 ini kan pohon 1 jadi 200. Jadi sebenarnya keuntungannya 200 kali lipat nih. Tapi ada minusnya, minus operasional. Ya kan? Tapi operasionalnya kan masih masuk hitungan kan. Selama operasionalnya bisa diefisienkan, ini per kali 200 itu gede banget. Oh gitu ya. Ya, misalnya 10 juta jadi 200 juta, cuma minus operasional. Operasionalnya sampai berapa itu? Kalau yang 200 kali lipat gitu. Iya. Karena modal 1 juta jadi 200 juta, minus operasional 150 juta lah. Jadi untung bersih 50 juta, bisa gitu. Oh gitu ya. Jadi kemungkinan rata-ratanya itu 50% ROI-nya. Pengaruh efek cuaca nggak ada. Udah diperhitungkan? Ya, kalau musim hujan harusnya nggak nanam jagung emang. Ya. Tergantung tinggi datarannya. Kita ada sawah yang terpaksa nggak nanam jagung juga ada. Ada ya? Iya. Karena airnya ya terlalu banyak mungkin. Terlalu banyak. Takut busuk. Untuk langkah awal ini sudah ngelola lahan berapa hektar? Kalau sekarang dikumpulin sama sawahnya Pak Wari sama Cayus tuh udah 15 hektar lah totalnya. 15 hektar. Tapi kalau yang kita sewa sendiri baru berapa 3,5 hektar. Tapi kalau dikumpulin sama semuanya totalnya ya 15 hektar. 15-an. Tapi kita jual belinya lebih dari itu lagi. Kita kan bisnisnya jual beli sebenarnya. Iya, kita partnership lah. Ibaratnya partnership lah. Partnership. Jadi sebenarnya pivotnya gitu. Pertama dari pupuk, habis itu demplot profit. Pertanian kan. Habis pertanian hampir kita panen. Kita ternyata baru nyadar ternyata yang jualan hasil pertaniannya lebih profitable dari yang nanam. Akhirnya kita buka bakul jagung, nyari petani-petani ngumpulin gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya yang kerja sama kita lebih banyak lagi. Terus ini rencana mau mengembangkan di Mojokerto saja atau mau mengarah ke mungkin daerah Jawa Barat atau daerah apa namanya? Paling sekitar Jawa Timur sih. Paling jauh sampai Nganjuk. Gitu. Nganjuk ya. Sampai Nganjuk tergantung channelnya kita aja. Dari Cayus aja tergantung. Dibawa kemana? Tergantung channelnya petani sih. Channelnya petani. Berarti sementara manajemen belum koneksinya untuk petani belum terlalu lebar ya. Masih di daerah sini saja. Karena kontraknya sama ini juga, pabriknya di sini kan. Kalau jauh juga kita pikiran transportnya juga. Oh gitu. Terus apa namanya? Ini lagi. Ini paling yang menarik itu kan lanjut aja. Yang waktu cerita awal-awal kita bisa berbaur dengan petani-petani lokal. Nah, itu gimana? Kan awalnya itu kan orang-orang kan kalau di desa, kan ini di desa saya kebetulan ya, Pertindo ini, Erik. Nah, itu rata-rata mayoritas petani di sana itu sebelumnya tebu. Nah, waktu Erik ini datang dengan kayak ya ngobrol-ngobrol dengan orang sekitar, kayak nanam jagung ini lebih profit loh. Nah, sekarang kampanye berarti ya. Iya. Nah, sekarang itu banyak petani yang nanam jagung di sana. Terus kontrak mereka dengan PG gimana? Nah, itu kurang tahu sih. Yang tahu ceritanya ini. Lobbyingnya ini kan kuat banget. Enggak, sebenarnya waktu pertama datang itu kan kita baru nih, nggak kenal siapa-siapa. Baru yang datang ke kita itu sebenarnya bukan petani. Itu pertama tukang parkir sama tukang kayu. Gitu. Yang datang itu yang yang nganggur-nganggur itu. Iya. Yang nganggur-nganggur nah itu disuruh jadi petani awalnya gitu. Pokoknya siapa yang nganggur ayo kerja gitu. Pokoknya siapa yang kan yang petani udah lagi kontrak panen. Lagi musim panen pas kita datang itu, musim panen tebu. Nah, berarti kan kita udah tahu nih petani bentar lagi selesai kontrak bulan depan nih. Kita tunggu sebulan sambil kita kerjain tukang parkir. Gitu. Iya. Ini yang kuat di brainwash-nya gimana? Cuma kasih hitungan uang sih. Cukup kasih ini loh, hitungan uangnya gitu. Dijanjikan hitung-hitungannya tadi ya. Iya.
Karena kalau itu memang sudah teruji awalnya. Iya, sebenarnya tebu juga profitable sih. Tebu itu tapi durasinya setahun. Panennya setahun. Kemudian kalau jagung kan 4 bulan. Ya jagung kering ya. Kalau jagung muda kan 2 bulan lebih lah, 2,5 bulan. Nah dia perputaran uangnya lebih gede jagung. Lebih cepat ngasilin uang. Terus yang brainwash ke petani-petani itu dilakukan sampean sendiri atau melalui tukang-tukang parkir ya tadi? Sebenarnya nggak perlu brainwash sih sebenarnya. kita cukup bertanam aja, bercocok tanam sendiri aja. Lo kan gini, kalau kita mau ngajak orang kan harus ada bukti. Iya. Nah, ini ketika mengawali orang belum tentu percaya kan. Nah, itu langkah apa yang sama gitu. Nah, step satunya itu kita dulu launching kita bagiin pupuk gratis. Pupuk gratis. Untuk nanam jagung. Iya, kita bilangnya bagusnya untuk padi jagung, tebu belum diuji. Gitu. Padi sama jagung bagus, tebu belum. Karena tebu durasinya lama, kita malas nyoba. Lama-lama kan orang jadi nanam jagung untuk nyobain pupuk kita. Dan mereka akhirnya tertarik. Ya, akhirnya ikut kita. Akhirnya ada yang bertanam di lahan sendiri, yang punya lahan nanam, yang nggak punya lahan ya kerja di kita, lahan kita. Nyewa lahan atau kerja di sana nih. Iya. Terus ini mulai bulan keberapa mereka akhirnya mau kerjasama dengan kita perusahaan sampai itu? Berapa ya? Kita pivot ke pertaniannya bulan ke-5 ya. Iya. 5 bulan kita masih ngurusin pupuk, baru 5 setelah itu baru kita ke pertanian baru pada ikut. Sebenarnya di bulan ketiga gitu kontraknya petani sama yang tebu itu panen tebu udah selesai, udah bisa. Kita tunggu 2 bulan lagi baru. Setelah panen jagung. Setelah kita panen jagung baru pada ikut. Nah itu kan berarti harus ada bukti dulu. Iya, harus ada bukti sehingga mereka percaya. Karena selama ini kultur masyarakat kita, apalagi orang-orang sekitar Mojokerto ya, mungkin kalau nggak ada bukti jangan kasih janji-janji. Kayak anak politik kan. Iya. Benar-benar. Saya juga malas brainwash itu, mendingan tanam sendiri. Tapi brainwash-nya melalui itu tadi ya. Bukti ya. Bukti ya. Saat ini sudah berapa petani yang bekerja sama? Udah 15. Oh, itu pegawainya. Petani yang merelakan lahannya. Ya sekitar itulah 10 sampai 25. Itu kan sebenarnya ada yang kita beli di sawah, yang kita lanjutin progresnya doang. Ada yang kita udah dikeringin sama mereka, kita beli hasilnya. Beda-beda. Oh, berarti bukan kerjasama di awal ya? Bukan, ada yang di awal juga. Kalau ada yang jadi pegawai juga, ada yang dia udah tanam sendiri tapi malas proses panennya, kan musim hujan nggak punya alat, kita yang beli di sawah. Terus nanti ada yang udah panen sendiri tapi malas ke pabrik jualnya karena nggak punya kontrakan, titip jual ke kita juga ada yang titip jual. Terus ini untuk menjalin kerjasama dengan istilahnya sebagai supplier karena kerjasama dengan pabrik untuk jual produk hasil pertanian ini, yang buka siapa? Tinggal kontak. Kan bukan orang sini, bukan orang yang tahu dunia industri di sini kan. Sebenarnya pabrik pakan itu yang butuh kita. Pabrik pakan yang butuh suplai jagung kan. Jadi kita welcome aja. Kita tinggal kontak aja sebenarnya. Tinggal kontak, akhirnya karena sudah PT ya. Iya. Ini pertama urusan legalitasnya dulu diberesin. Kalau ke petani langsung kan mereka resiko. Iya. Petani itu bahkan HP pun nggak punya. Gimana ngontak? Apalagi nomor rekening apa segala macam. Apalagi legalitas. Kalau ini selisihnya sampean dari petani ke pabrik akhirnya dapat selisih berapa persen? 400 rupiah. Rupiah ya? 400 rupiah per kilo. Nah kalau dikali 1 ton kan jadi lumayan, jadi 100.000. Nah kalau kita kirimnya 100 ton ya kan. Jadi ini, 100 rupiah tuh besar banget. Karena perkaliannya itu. Perkalian yang banyak, walaupun angkanya sedikit tetap jadi banyak. Iya. Itu kuncinya. Saya juga banyak belajar sih dari Erik soal bisnis. Karena ini bukan yang pertama kita ini ya. Bisnis di Mojokerto sini. Sebelumnya waktu di Jakarta kita juga pernah
Doing business. Oh, makanya kok lumayan solid gitu ya. Iya. Ya, Bisnisnya mana ya? Bisnisnya mana ya? Oh, sampai lupa. E-commerce, bikin e-commerce. Oh. Sempat ada e-commerce ya? Sempat. Kalau Erik ini emang punya. Oh, iya. Jadi selain di Pupuk juga punya e-commerce sendiri. Oh. Ya itu autopilot di Jakarta. Wah, ini caranya ben autopilot itu gimana? Ya SDM sih, kuncinya di SDM. SDM sama mesin kuncinya. SDM sama mesin. E-commerce di bidang apa ini? Fashion. Fashion. Wah, cari pasarnya memang pasar yang sangat menjanjikan ya. Iya. Sempat nomor 2 Shopee. Oh, nomor 2 Shopee. Iya. Ya, kalau di e-commerce-nya sendiri itu apa namanya? Apanya? Yang platformnya itu. Oh, yang B2B-nya. Ya. Reselio namanya. Itu Reselio. Jadi itu Reselio. ya, Reselio itu ini aplikasi jual apa? Supplier Pakaian. dropshipper. Jadi kadang-kadang orang kan yang mau buka bisnis online nggak punya modal, nggak tahu produknya apa, nah, akhirnya mau jualan gitu aja. Mau jualan, ya akhirnya dia resell kan, nyari barang untuk di resell. Nah kita ada aplikasinya buat listing barang yang bisa di resell. Gitu ya? Iya, ada. Udah jalan berapa lama ya? Udah 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun jalan. Berarti kalau terhitung sekarang dipotong 8 bulan masih 1 tahun lebih sudah autopilot. Iya. Di usia berapa bukanya dulu? Apa? Saya waduh udah salah umur ya. Umur berapa sih? Umur 30. 30. Tapi di 30 sudah punya usaha e-commerce dan ini jalan di pertanian. Ini kan 2 bidang yang sangat beda banget. Iya, beda banget. Beda. Ada satu lagi itu. IT. IT. Iya. Enggak, itu sebenarnya ini sih start awalnya ya kenalan ini, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, dapat investor. Dan ditanya aja minatnya apa. Iya. Ini sialan namanya. Di usia segini udah kayak gitu ya? Iya. Ya karena mungkin tadi ini apa namanya karena DO-nya kan karena jenuh gitu tadi. Jenuh. Dan itu sudah tidak sesuai dengan materi yang sampean harapkan kan ya? Iya. Ya ciri-ciri orang IQ tinggi ya kayak gitu. Di filsafat itu juga seperti itu dulu. Jadi nilainya itu Erik itu sebenarnya segini, yang lainnya itu segini. Iya. Jadi dia pernah cerita dulu ke saya, gua kayaknya di filsafat ini kayaknya rugi nggak lulus karena nggak ada saingannya. Gitu. Jadi sia-sia kalau lama-lama di sini. Lulus berapa tahun gitu? Ya paling cepatnya 4 tahun paling cepatnya. Karena nggak bisa. Kalau ya. filsafat nggak bisa. Ya, karena matplan-nya di semester 7. Jadi harus skripsinya semester 8. Biasanya kan kuliah yang bisa 4 tahun itu kan kuliah yang dengan jurusan IQ sedang rata-rata ke bawah ini masih aman. Ini filsafat ya? Iya. Ya lumayan. Triknya kayak gimana sih? Cara untuk lulusan terbaik. Ya lihat dosennya sih. Lihat dosennya sih. Betul sekali. Wah ini bisa jadi ngatain ini. Kalau terusin jadi ngatain. Enggak. Karena ini sudut pandang beda-beda. Iya. Nah, kalau saya lulus di 4 tahun jurusan apa itu kan masih logis gitu aja. Karena saya bukan tipikal pembaca, saya hanya orang yang seneng bertemu orang. Nek deket sama dosen itu sudah harus nomor 1 memang kan. Yeah. Kalau triknya orang kayak sampean di jurusan filsafat itu apakah masih sama? Kan enggak ya? Ya sebenarnya triknya itu ini sih, rendah hati sih kuncinya. Oh, rendah hati. Kayak kebalik ya. Rendah hati, tidak sombong, rajin menabung. Enggak, karena di filsafat itu jawaban nggak tahu pun bisa jadi jawaban. Jadi kita kayak menerima nggak tahu gitu, ngasih tahu kenapa saya nggak tahu gitu. Jadi kalau kita kayak sotoy, ya, itu justru malah kelihatan begonya. Mendingan kita kayak netral gitu jawabannya. Ya gitu sih kuncinya. Kalau dari skor lihat dosennya. Lihat dosennya ya. Karena tergantung sudut pandang dosennya juga ya. Iya. Iya. Tapi kalau untuk dapat skor sekedar lulus mah gampang ya, Bib. Gampang. Gampang. Tapi untuk jadi yang terbaik
Jadi juga gampang sebenarnya. Itu gampang. Bener nggak, Beb? Ya, kalau Ini buat yang saya saya jurusan susah. ngomong ini. Iya, gampang ya benernya. susah lah. Sebenarnya kalau kan saya malah tahu lah sehari-hari main game gitu. Nggak bener-bener kuliah amat. Iya, ya itu yang saya kadang aneh itu. Saya kalau main ke kosannya Erik itu selalu diajakin main game. Bukan ngomongin soal Materi. Iya. Soal game, soal apa. Bahkan dulu dari game itu Erik juga sudah ini profit. Iya. Game sudah profit. Saya main game dulu hasilnya 40 juta sebulan. Jadi Diapain itu? ya jual beli currency-nya. Ya. Itu waktu kuliah. Makanya kalau ada teman datang ya ajaknya main game aja. Untuk nambah itu ya. Enggak nambah juga sih. Buat seneng-seneng aja. Oke, ngalor ngidul tentang perjalanan hidup dari Jakarta ke Mojokerto. Ya. Stay 8 bulan di sini dengan usaha yang macam-macam tadi. Final statement-nya. Final statement. Ya nggak ada sih, nggak kepikiran. Adalah, Nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran. harus ada. Harus ada ya. Apa ya? Ya ayo bertani lah. Bertani. Ya, Yang e-commerce gimana? Ayo, kalau ayo bertani. Enggak, bertani aja. Berhenti e-commerce, bertani aja. Lebih menjanjikan petani ya sebenarnya. Ya kalau menurut saya gitu. Kalau Mas Habib, final statement. Ya, ayo bertani jagung. Ya Sama. spesifik. Ini Ayo promo bertani perusahaannya ini. Ya karena tadi itu, Zat. Karena satu benih jagung itu menghasilkan Menghasilkan ratusan jagung gitu. Iya, ratusan jagung. Dengan bertani kita akan lebih sejahtera ya. Kalau tahu tadi. Karena rencananya apa sebenarnya kita juga punya visi gitu. Kenapa kita buka pupuk sama jagung itu karena kita pengen kayak ada ekosistem yang sustain. Jadi kalau misalkan kita ada pertanian, nanti mungkin ada peternakan. Jadi muternya di situ terus. Ya, Oke. itu kita pelajari di filsafat. Ya. Oke, ada lingkaran baru Ya. ya. Ya, kalau mau dicari sumber lebih lanjutnya dari Gunter Pauli namanya. Blue Economy. Ya. Ini masuk. Ya. Iya, Siap. Oke, makasih ya. Ya. Berkenan hadir di podcast saya. Saya nggak bisa berkata-kata dengan orang-orang muda yang kreatif kayak gini. Enggak. Sama-sama masih belajar. Idenya cemerlang tapi. Oke, obrolan warung kopi bersama saya Najib undur diri dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya.